Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di lapangan Masjid Jami' Nurul Iman, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman Al-Mukarram Ustadz Jalaluddin, orang tua saya Al-Mukarram Buya Haji Zulfakhri, Buya Ridwan Jambak, sahibul wasilah kedatangan kami di Sukadamai ini, Mukarram Ustadz Armansyah dan Buya Sobirin, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya Al-Mukarram Ustadz Tatang Supriyatna, yang tadi membacakan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalela Mariana. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Sukadamai tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, baik yang hadir atau yang diwakili, wabil khusus untuk Bapak Kepala Desa Sukadamai Bapak Fuad Hashim, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid Jami' Nurul Iman, tim safari dakwah dari Yayasan Insan Hafiz Khair untuk Palestina, Satraul, Bang Andri, Bang Nanang dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk dan berkumpul di halaman Masjid Nurul Iman dalam rangka mengaji ilmu agama. Ulama pernah mengajarkan bahwa majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di halaman masjid dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kedatangan kami malam hari ini di Masjid Nurul Iman mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan donatur-donatur skala nasional yang tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Banyak di Jakarta orang bertanya kepada kami, Syauki, iya Pak, kok kamu mau-mauan sih masuk dari satu desa pindah ke desa lain, silaturahmi dari satu kota pindah ke kota lain, hadir dari satu provinsi ke provinsi lain di Indonesia ini.
kalian tinggalkan keluarga, kalian tinggalkan kampung halaman, datang ke tempat yang benar-benar terbaru bagi kalian. Apa tujuan kalian melakukan itu semua? Apa alasan kalian melaksanakan itu semua? Saya bilang sama saya punya kawan, terlampau banyak alasan yang harus kami kemukakan kenapa kami mau melakukan perjalanan seperti ini. Tapi mengambil keberkahan di desa Sukadamai ini, saya akan menyampaikan dua alasan utama saya kenapa kami mau melakukan perjalanan seperti ini. Pertama, kami ingin dalam sedikit kehidupan kami di dunia ini membawa manfaat untuk agama Islam. Jangan pernah kita bertanya apa yang sudah agama lakukan buat kita, karena tentu sangat banyak apa yang sudah agama perbuat untuk kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, agama selalu melakukan untuk kita. Betul apa betul? Tapi tanyalah kepada diri kita masing-masing malam hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita selama kita hidup ini? Itu alasan pertama saya. Alasan kedua, dan ini yang paling utama, kenapa kami mau melakukan perjalanan ini? Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan kampung halaman, karena kami menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam hadis Al-Muslim akhul Muslim, bahwa Muslim satu dengan Muslim lain adalah bersaudara. Dan konteks persaudaraan dalam Islam ini tidak cukup diikat dengan darah dan suku, tapi baginda Nabi mengajarkan konteks persaudaraan dalam Islam jauh di atas itu, diikat oleh akidah. Artinya apa? Dari manapun kita berasal, dimanapun saat ini kita sedang berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Betul? Iya pun ya. Bahkan dalam riwayat lain baginda Nabi menegaskan, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Antara muslim satu dengan muslim lain harus laksana satu tubuh. Di mana dalam satu tubuh kita, kalau ada satu yang sedang merasakan sakit, maka yang lain pun pasti akan merasakan sakit yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Contoh, tadi sebelum kita datang di Masjid Nurul Iman ini, ketika berjalan tidak sengaja kaki kita menendang batu. Ketika kaki kita menendang batu, otomatis mulut mengucapkan aduh. Betul? Mata nggak perlu diperintah untuk mengeluarkan air. Apa mungkin ada di Sukadamai ini kalau kakinya tersandung batu marah kaki sama mulut? Hei mulut, aduh dong, saya lagi sakit nih. Ada yang seperti itu? Nah, makanya nggak perlu kita menanti rumah kita dibombardir oleh Yahudi laknatullah alaihim supaya kita baru merasakan tidak enaknya kehilangan tempat tinggal. Jangan sampai kita di Sukadamai ini menanti lebih dulu tentara Zionis laknatullah alaihim masuk ke Sukadamai, menembak mati anak-anak kita di sini, baru kita mau merasakan perihnya kehilangan orang yang kita sayang. Cukup memiliki empati sedikit saja, mau membantu saudara-saudara kita di Palestina nanti. Insya Allah. Mau bantu saudara di Palestina? 25 orang. Loh, ini kan lebih dari 25 orang, Pak. Mau bantu saudara kita di Palestina? Alhamdulillah. Bu, Pak, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Saya harus jujur di hadapan Bapak Ibu daripada nanti saya mendapatkan pertanyaan tambahan di hadapan Allah. Tujuan kotak infak ini bukan untuk Palestina, tapi tujuan kotak infak ini adalah membantu meringankan dakwah safari kami selama kami hadir di Sumbar dan Sumatera Utara tercinta kita ini. Karena memang
mulai dari keberangkatan kami dari Jakarta dan Pekanbaru sampai 4 hari di Sumatera Utara ini, tidak atas bantuan dari perusahaan manapun, juga tidak atas sponsor dari pejabat manapun. Bahkan kami datang dari satu masjid ke masjid lain tidak meminta biaya apapun, kecuali yang terpenting siapkan jamaahnya saja. Boleh nanti Bapak Ibu tanya sama Ketua DKM. Kenapa bisa begitu, Syoki? Karena kami ingin program Palestina ini benar-benar dari umat, dan manfaatnya pun akan kembali kepada umat itu sendiri. Nah, jadi dengan kerendahan hati kami malam hari ini ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Palestina. Mau bantu meringankan safari dakwah agama Allah? 15, makin kurang lagi sekarang. Mau membantu meringankan safari dakwah agama Allah? Bawa duit? Berapa? Oh iya, bercanda. Yang bawa duit siapin duitnya lebih dulu, yang tidak bawa duit pinjam sama sebelahnya, tidak apa-apa. Kalau duit tidak bawa mau pinjam malu, handphone juga silahkan. Bercanda. Ayo sama-sama kita membaca sholawat tasghil sambil kotak infak lewat. Semoga lewat keberkahan sholawat tasghil Allah jauhkan bencana di Sukadamai ini, Allah jauhkan orang-orang zalim dari sekitaran kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghil zalimin bizat. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai malam hari ini dilipat gandakan oleh Allah nilainya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya robbal. Bapak Ibu, dalam kesempatan majelis ilmu malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis saja dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ogah benar menyahut. Bu, malam ini saya nggak ngomong panjang lebar, cuma nyampaikan satu hadis saja ya. Insya Allah 15 menit selesai, 10 menit untuk pembukaan, 5 menit lagi saya sisa waktu untuk ngomong. Udah dengerin aja, jangan protes. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu kata baginda Nabi, Islam cuma dikenal sebatas cerita saja, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo malam hari ini dalam rangka doa bersama Palestina ini, kita renungkan hadis baginda Nabi malam hari ini. Umi, ibu, bidadari surga, alhamdulillah. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul apa betul? Saya ambil dari belakang dulu Pak, biar lebih ke gambar hadis ini. Saya tanya, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Sukadamai ini, di Sinunukan ini, bagus-bagus apa tidak sekarang? Oh subhanallah, alhamdulillah. Musola yang ada di Sukadamai sekarang megah-megah apa tidak? Oh, beberapa musola bahkan pakai AC saat ini. Tapi yang saya mau ajak bicara adalah, lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita saat ini. Banyak fungsi masjid dan musola saat ini berubah fungsi, nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Sekarang ini Pak, yang mengisi masjid dan musola rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan Pak. Apa salah Syauki? Tidak salah, cuma juga tidak benar. Namanya kenapa? Seharusnya orang tua mengajak anak-anaknya hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, hadir ke masjid untuk majelis ilmu. Sementara saat ini kita lebih sering membiarkan anak-anak kita terlena dalam kehidupan urusan dunia saja. Betul apa betul? Padahal baginda Nabi mengingatkan bahwa umat Islam dengan masjid nggak boleh terpisah. Umat Islam dengan masjid harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah Pak. Betul apa betul? Ada nggak di Sukadamai ini ikan yang terpisah sama air? Ada apa tidak? Ada. Ikan mau mati, ikan asin. Loh maaf Pak, maaf Bu, kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati. Sementara
kalau umat Islam jiwanya mati, oh maaf, tengoklah ikan yang ada di lautan, Pak. Ikan di lautan selama mereka hidup puluhan tahun berenang nggak membuat air laut jadi asin, itu ikan. Betul. Kenapa? Hidup. Tapi tengoklah nasib ikan mati. Ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digaremin dia akan asin, diasemin pun akan asam. Kenapa? Mati. Dan kita umat Islam kalau jiwanya yang sudah mati, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, percayalah kita akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan di dunia ini dalam kehidupan kita, Pak. Makanya maaf, saya minta ridho, tidak henti-hentinya, Pak. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Allah bisa mampir ke Masjid Jami' Nurul Iman ini. Subhanallah, berbanggalah Sukadamai punya Masjid Jami' ini. Masjid kita bagus, besar, jamaah pada nyaman ibadah, betul? Bahkan kata orang tua saya, Buya Jalal tadi, alhamdulillah Syauqi, kehidupan di masjid ini juga berjalan. Ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian majelis taklim ibu-ibu, betul? Peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Maulid Ramadan full 30 hari tarawih enggak putus-putus, betul? Alhamdulillah. Bahkan kata beliau juga tadi di rumah ngasih tahu, alhamdulillah juga Syauqi, untuk sholat berjamaah Masjid Nurul Iman selalu penuh, terutama subuh. Oh, saya tahu, saya subuh sering lewat sini kok. Saya lihat langsung kalau sudah subuh Nurul Iman penuh sampai keluar, tidak ada yang masuk, keluar semua. Ini nyengir tapi mikir nih apa ya? Kenapa ini terjadi? Padahal baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Memang di masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Tentu jangan lupa di masjid baginda Nabi melakukan strategi politik. Bahkan di masjid baginda Nabi mengatur strategi militer untuk berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita di Sukadamai hanya menjadikan masjid tidak lebih sebatas tempat ibadah saja? Kalau sudah lepas sholat berjamaah, masjid kita kontan, langsung sepi macam kuburan, Pak. Tidak ada geliat kehidupan di dalam masjid ini. Padahal kita diperintahkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengingatkan kepada kita umat Islam apa? Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ataz zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid pasti, kata Allah, memiliki 3 ciri ini dalam kehidupannya. Ayo kita lihat, apakah di Sukadamai ini masih ada salah satu saja dari 3 ciri ini, sampai-sampai kita tidak lagi mau menghidupkan masjid-masjid kita. Apa itu Syauqi? Pertama, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid. Pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayo kita tanya sama diri kita masing-masing malam hari ini, sudah seberapa baikkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan jujur saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, Pak, menyebabkan iman kita kepada Allah lah yang semakin menurun. Iman kita kepada Allah belakangan ini orang Sukadamai sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Apa buktinya Syauqi? Nah, jangan lari-larian lah, nanti jatuh. Iya, ya. Sampai mana saya berusaha?
sampai jatuh. Apa buktinya Sauki? Iman kami di Sukadamai ini bisa turun. Ayo, saya minta maaf sekali lagi kalau ada yang tersinggung. Pak, ya pada lemes. Belum pada ngopi ya Pak? Sama. Baru sedikit tadi di depan perjalanan. Pak, berapa banyak kita di Sukadamai ini baru ingat Allah saat kepalanya terbentur tembok. Kalau kepala kita sudah kejedot tembok, Pak, cukup, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi, Pak. Artinya apa, Bu? Berapa banyak kita di Sukadamai ini yang baru ingat Allah saat sedang punya masalah. Iya, Bang, ya. Orang Sukadamai, Pak, kalau lagi punya masalah cakep imannya ya, Bu, ya. Zikir nggak pernah lepas dari mulut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan sudah masuk masjid. Sama ulama langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, maaf, jalan ke Nurul Iman tersasar lagi kita. Ini Nurul Iman Jakarta ya, bukan di sini, di Jakarta. Nurul Iman banyak di Jakarta ada. Orang Jakarta memang kayak begitu. Saya berani ngomong jelek tentang Jakarta karena saya lagi di luar kota saja ini. Orang Jakarta begitu Pak, jeleknya. Baru ingat Allah tuh saat punya masalah. Tapi ini di Jakarta ya. Kalau di sini insya Allah sama. Ini loh kita Pak. Bahkan dalam ibadah saja kita lebih sering mementingkan diri kita daripada anak-anak kita. Jangan sampai lupa. Baginda Nabi mengingatkan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a ila thalathin, inqata'a amaluhu ila thalathin." Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliannya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ula. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Saat ini tanyalah sama diri kita, kenapa anak-anak kita sekarang berani melawan kita? Karena kita tidak pernah menanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Bu, saya punya contoh, pakai contoh saja ya. Tapi mudah-mudahan contoh saya tidak terjadi di Sukadamai ini. Amin. Satu hari terjadi kebakaran besar tepat di samping rumah kita. Api membumbung tinggi. Masyarakat Sukadamai panik, teriak dari luar. Karena kita masih di dalam, tidak tahu ada kebakaran. Pak, Bu, di samping rumahnya kebakaran, ayo keluar ngungsi. Kita tengok dari jendela, api sudah membumbung. Paniklah kita. Kita bereskan barang-barang untuk ada bisa dibawa keluar. Biasanya kan begitu ya. Ketika kita lagi asik beresin barang untuk dibawa keluar, kita lihat anak kita lagi tertidur pulas. Pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika terjadi kebakaran di samping rumah, anak malah enak-enakan tertidur? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunkan. Bangunkan. Kalau tidak mau bangun, angkat. Alhamdulillah, jawabannya sepakat semua, berarti hampir semua masjid jawabannya sama. Kalau nggak bisa dibangunin, angkat Syauki. Itu bentuk sayangnya ibu kepada anak, betul? Bu, untuk urusan api dunia ibu mau mengangkat anak-anak ibu, memaksa anak ibu untuk bangun. Lalu kenapa untuk urusan api neraka ibu bapak tidak ada yang mau mengangkat anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka? Hei.
Padahal api neraka itu panasnya sabaina marot, 70 kali lebih panas daripada api yang pernah ada di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu tidak mau berpayah-payah? Kita lebih bangga anak kita mampu berbahasa Inggris dengan lancar daripada anak kita membaca Al-Quran. Kita lebih bangga anak kita melakukan gerakan joget TikTok daripada melihat anak kita masuk masjid untuk menghidupkan sholat berjamaah. Kenapa kita tidak mau menggendong anak-anak kita untuk masuk masjid, menolong anak-anak kita? Anak yang ada dalam rumah tangga kita merupakan amanah karena Allah percaya sama kita. Betul? Menyia-nyiakan amanah sama saja berkhianat. Khianat, Pak, merupakan salah satu dosa besar dalam Islam itu sendiri. Bu, kapan terakhir ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Pak, kapan bapak terakhir memeriksa bacaan sholat anak dan cucu bapak? Anak-anak kita nanti mereka benar bakal bisa nolong kita masuk ke dalam surga. Tapi jangan lupa, anak-anak kita juga lah yang pertama kali akan dorong kita masuk ke dalam neraka. Sampai baginda Nabi mengingatkan kepada kita apa? Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama untuk anak-anak kita loh, Bu. Sebelum anak kita pandai menghitung matematika, sebelum anak kita pandai berbicara bahasa Inggris, anak kita belajar melalui penglihatannya. Makanya jangan heran sampai pepatah Arab pernah mengajarkan ma fil aba fi abna. Kalau bapak kalong, anak insya Allah jadi kampret. Bapaknya nyolong, anaknya ikutan nyopet. Fotokopi bagaimana asli? Artinya jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita orang tua nggak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita, Pak. Jangan pernah berharap kita punya generasi muda suka damai yang Qurani, sedangkan kita orang tua nggak mau membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan jangan pernah berharap masjid-masjid kita bakal dipenuhi oleh anak-anak muda sholat berjamaah kalau kita sendiri orang tua nggak mau ngajak anak-anak kita masuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan yang lebih prihatin apa? Sholatnya kita umat Islam ada 3. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian. Yang tahunan Idul Fitri sama Idul Adha ini aja baru merasain masuk Masjid Nurul Iman. Yang tahunan kapan? Yang mingguan kapan? Jumat aja, Jumat jangan sampai lolos. Yang harian pun diajarkan Nabi berjamaah 5 waktu, betul? Angkanya 44, 3, 42. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu kenapa orang suka damai sholat berjamaah di masjid angkanya 00, 300? Maghrib doang kita sholat. Ini maaf nih. Menurut penelitian, yang membedakan manusia dengan ketek, apa ketek? Monyet, ya, hampir tidak ada kecuali satu. Semua anatomi tubuh monyet sama kita. Kita manusia tidur apa tidak? Tidur apa enggak? Monyet tidur. Kita manusia makan apa tidak? Makan. Monyet? Kita manusia sholat apa tidak? Monyet? Maka kalau ada sukadamai yang nggak senang sholat sama saja. Nah, bukan saya ngomong, bukan saya ngomong. Bu, kalau suami ibu nggak sholat berarti ibu tidur sama. Pak, kalau istri dibilangin sholat nggak mau berarti bapak hidup sama.
Ayo di pengajian malam hari ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan kita dalam kehidupan, dan jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Yang pertama, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid, mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dulu orang tua saya mengajarkan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ pernah mengajarkan, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai iman. Jaga baik-baik iman kita, wariskan kepada anak keturunan kita. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah, nak, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti kita semua berharap kembali kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas sholah. Mereka juga gemar menghidupkan sholat berjamaah. Nah, ayo nih kita mau ngomong sholat sedikit nih, Bu. Jangan sampai lupa, Pak. Sebagai muslim, amalia yang paling diutamakan dalam Islam untuk masyarakat Islam apa? Jangan sampai lupa. Allah sendiri mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah yang paling dahsyat adalah sholat. Bahkan sholat kita dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah apa? Sholat. Tanyalah sama diri kita, sholat kita bagaimana? Bahkan hebatnya sholat dibandingkan ibadah lain. Pak, Bapak punya hutang puasa. Dalam kehidupan kita punya hutang puasa kan ya? Betul? Belum kita tunaikan meninggal dunia kita. Maka di hadapan Allah hutang puasa kita bisa lunas ketika kita, anak-anak kita, keluarga kita membayarkan fidyah untuk kita. Lunas, kita sudah tidak ada hutang puasa. Kita punya hutang nazar, belum kita tunaikan lalu kita meninggal dunia, maka beban nazar kita ini wajib turun kepada anak keturunan kita. Makanya Bapak Ibu, saya titip pesan, kalau mempunyai nazar jangan sampai lupa ngomong ke anak dan cucunya. Kenapa? Karena soal urusan rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah. Betul? Khawatir kalau kita belum tunaikan nazar kita, maka di hadapan Allah kita tetap punya hutang nazar. Tapi hutang nazar ini bisa lunas ketika anak keturunan kita melanjutkan beban nazar kita. Tapi ketika puasa, Bu, Pak, Allah tidak menerima fidyah sholat, Pak. Allah tidak pernah menerima bayaran sholat dari anak dan cucu ibu. Artinya apa? Ketika kita punya hutangan sholat di Sukadamai ini, maka sampai hari kiamat pun akan tetap jadi hutangan sholat di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak orang Sukadamai yang pernah mengqadha sholat-sholatnya? Ini kita merasa tenang-tenang saja nih Pak dalam kehidupan kita, Pak. Bahkan yang lebih prihatin apa? Kita lebih senang menghidupkan sunnah daripada menjalankan yang wajib. Inilah akibatnya kita beramal tidak didasari dengan ilmu. Kita lebih senang mengejar yang sunnah daripada menjalankan yang wajib. Bu,
Pak, qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Mengqadha salat wajib. Siapa yang sudah pernah mengqadha salatnya? Bu, salat Id saat lebaran sunnah apa wajib? Salat subuh yang dilakukan begitu disuruh suami, ayo bu salat subuh dulu, ntar pak manasin sayur dulu. Ada yang kayak begitu? Yang mana? Oh di sini nggak ada. Di sini mana ada, di sini yang subuhnya kesiangan. Di sini karena masih jam 10. Di sini. Ini loh kita. Makanya ayo perbaiki lagi sholat kita. Tanyalah bagaimana kita ke Allah sehingga Allah memberikan rezeki kita yang bagaimana saat ini Pak. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka percayalah Allah akan memperbaiki juga hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan yang paling dahsyat antara hamba dengan Tuhannya adalah itu yang kedua. Wa aqamas shalah, mereka gemar menghidupkan sholat, terutama sholat berjamaah. Dan yang ketiga, wa ataz zakah, mereka enggak takut untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu. Ini juga sekarang terjadi Pak Bu. Saya minta maaf, saya minta ridho, saya minta maaf. Sekarang ini ya kembali lagi pada intinya, akibat iman kita yang sudah menurun. Ini maaf, kita di Sukadamai ini lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal angka matematika itu sifatnya mutlak, rumusnya pun banyak. Minimal 4 rumus dasar matematika: penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu matematika. Dan ini yang kita percaya. Padahal ketika bertemu dengan angkanya Allah, angka Allah itu angka yang ajaib. Rumusnya pun cuma dikasih 2 sama Allah, pengurangan dan pembagian. Allah tidak memberikan rumus penambahan apalagi pengalian. Ibu rapi sholat wajib langsung doa, tapi ketika doa hati ibu nih ada pemikiran, kali-kali aja doa saya dikabulkan sama Tuhan. Nggak bakal, nggak, kali-kali aja, karena Allah tidak akan pernah menerima doanya orang yang lalai terhadap Allah. Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Jadi ketika kita minta sama Allah, yakini Allah pasti jawab doa kita. Dan sayang, sekali lagi saya berani bilang, sayang kita nggak pernah yakin sama angkanya Allah ini. Contoh angkanya Allah nih, Bu, Ibu, bidadari surga. Terakhir nih saya mau kasih tahu nih angkanya Allah. 1 kurang 1 buat Allah 10. Oh Syauki datang dari Jakarta jauh ke sini cuma 1 kurang 1 10. Belajar di bawah pohon bambu ya kamu Syauki ya. Mana ada 1 kurang 1 10 Syauki? Ada, kita bicara angka Allah. Dari mana rumusnya? Al-Quran Allah yang menjanjikan, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 1 berbalas. Ada teman saya protes, Syauki ada apa Bu? Ternyata Tuhan itu pelit ya. Saya bilang kok berani-beraninya Bu berkata Allah pelit. Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10? Oh angka ini ya begini saya bilang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan makhluknya. Maksudnya bagaimana Syauki? Model keimanan kita orang Sukadamai, imannya orang Sukadamai, iman model pedagang yang kalau mengeluarkan sesuatu kita berhitung kali-kali aja untung. Tuh modelnya begitu.
Percaya apa tidak? Nggak percaya? Nih saya tanya, yang laki-laki saya tanya, Pak, ketika hari Jumat bapak-bapak saya ini pada sholat Jumat kan ya? Sholat apa enggak? Sholat. Yang sholat? Iya, yang sholat. Yang tidak kan tidur. Ya, masuk kita ke Nurul Iman. Biasanya Buya Jalal, kalau di Jakarta tuh sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak infak. Sama nggak di masjid kita? Alhamdulillah sama. Pertanyaan saya, ketika kotak infak di hadapan bapak-bapak sekalian, bapak sadar dari rumah tuh ke masjid ada duit di kantong baju 100 ribuan, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin ke kotak? Nah segitu aja, nggak usah jauh-jauh. Nah segitu saja. Itu loh yang menjelaskan. Dan itu angka yang paling kecil. Bahkan maaf ya Pak, maaf nih Pak, maaf. Jangankan dari cara ngeluarin duit, dari cara zikirnya sudah kelihatan Pak iman kita Pak. Kalau kotaknya masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu mendekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu di depan, innalillah, innalillah, innalillah. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini loh kita. Jadi bukan Allah yang pelit, kitanya yang terlalu berhitung sama Allah. Padahal ada angka Allah 1 kurang 1 bagi 1 700. Dari mana Syauqi? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan 1 biji-bijian bibit unggul, yang ketika biji unggul itu ditanam, jadi Allah jadikan menjadi pohon yang memiliki 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan berikan 100 butir biji baru lagi. 7 kali 100, 700. Makanya ayo perbaiki dulu citra kita ini tentang rezeki Allah. Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta, Bapak Ibu sekalian. Makanya dulu orang tua saya mengajarkan kepada Allah itu Pak, harusnya kita ini banyak minta, bukan minta banyak. Saya ulang, kepada Allah itu harusnya kita banyak minta, bukan minta banyak. Udah sholatnya cuma hari Jumat doang di masjid, baca Qurannya juga malam Jumat doang, itu juga yasin lagi, yasin lagi. Sekali doa sedekahnya 2.000, doanya pengen masuk surga. Woi, surga mana 2.000? Ini pelecehan nama surga nih Pak Kades. Surga 2.000. Pak Jalal besok tulis di depan masjid, harga surga sudah naik. Syauqi nggak boleh begitu Syauqi. Kenapa? Memang sedekah itu kan yang penting. Saya setuju. Memang benar, sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Nih saya kasih tahu rahasianya nih. Mau nggak saya kasih tahu rahasia? Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ya. Soalnya rahasia nih, khusus di Sukadame saya bilang. Bu, sedekah itu daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Nih, pakai contoh saja. Nih saya bisa kasih tahu, bu, ini di tangan saya ini ada botol nih, ya. Anggap diri kita nih botol ini nih Pak. Nih maaf, kalau kita sadar kita masih botol Pak, jangan pernah minta rezeki sebanyak ember kepada Allah. Karena nggak bakal dikasih Pak. Kok begitu? Karena diri kita masih botol. Ada satu sifat Allah yang kita sering lupakan. Apa? Innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang menyia-nyiakan apa yang diberikan Allah. Kalau Allah saja nggak suka kepada orang yang menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan, masa iya Allah menghamburkan? Jadi selama diri kita masih botol, jangan pernah minta rezeki sebanyak ember.
Lalu Syauki, kan kami pengen masyarakat di Sukadamai punya rezeki sebanyak ember. Amin. Bagaimana caranya Syauki? Rubah dulu media dalam diri kita dari botol menjadi ember. Caranya bagaimana? Sedekahnya tambahin, bantuin orang, tetangga seringin, sholat berjamaahnya rajinin, sama suami taatin, sama orang tua hormatin, sama guru cintain, sama Al-Quran hobiin, sama majelis ilmu hadirin. Itu loh Pak, media-media yang membuat kita jadi besar Pak. Dan ketika Allah yang menilai kita sudah jadi ember, nggak perlu kita minta rezeki sebanyak ember, karena Allah pasti akan memberikan rezeki sebanyak ember. Malahan orang tua saya bilang dulu, saya pernah dikumpulin, kami putra-putra beliau pernah dikumpulin. Syauki, Fikri, Lutfi, Zaki sini, ayah pengen ngomong. Ada apa ya? Anak-anak ayah nggak boleh ada yang jadi ember ya. Saya bingung loh. Memangnya kenapa ya? Kan bagus ya kami punya rezeki sebanyak ember. Tidak, kalian anak saya, anak ayah. Lalu kami harus jadi apa kalau nggak boleh punya rezeki sebanyak ember? Apakah kami harus jadi pengemis ya? Saya bilang, apakah kami harus jadi pengemis ya? Enggak. Kalian harus jadi menara air, toren. Apa di sini toren namanya? Hah? Tong. Ah, tong air. Ibu tahu tong air? Bapak tahu tong air? Pernah nggak jamaah yang duduk malam ini ngaji tong air? Pernah apa tidak? Belum pernah. Nah, malam ini kita ngaji tong air, ya. Bapak Ibu, tong air itu menyimpan air bukan untuk dirinya sendiri. Betul? Dia untuk dialirkan kepada orang yang membutuhkan. Dan lihat sifatnya, semakin sering keran dari tong air itu dibuka, semakin jernih dan deras aliran airnya, karena tidak ada lumut di dalam pipanya. Betul kan? Semakin banyak keran yang ditanam kepada tong air tersebut, maka semakin cepat pula diganti dengan aliran air yang baru. Bahkan yang terdahsyat dari tong air tidak memerlukan orang lain untuk mengisi ulang Pak. Ember masih perlu orang lain untuk mengisi, tong tidak perlu. Bahkan belum habis saja sudah diganti dengan aliran air yang baru. Kenapa? Ada otomatisnya. Betul. Nah, kira-kira jamaah Masjid Nurul Iman ini tetap mau jadi botol, ember, apa tong air? Ya, nggak semangat. Mau tetap jadi botol, ember, apa tong air? Yakin? Betul? 2000. Tong mana 2000? Ayo, apalagi kita nih masuk di bulan Zulqa'dah nih. Betul kan sekarang Zulqa'dah ya guru ya? Zulqa'dah itu bulan kesukaannya Allah Bu. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di 4 bulan ini pahala kebaikan dilipat gandakan. Jadi mumpung, aji mumpung, ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita perbanyak amaliah kita di bulan ini. Syauki, belum lama saya hadir di masjid, ada gerakan kayak begini juga, saya ikutan. Masa sekarang harus ikutan lagi? Oh, jangan begitu Bu. Kenapa? Karena kalau ibu berpikiran seperti itu, bapak punya pemikiran seperti itu, sama saja mengecilkan Allah. Loh, kok bisa begitu Syauki? Kok jadi mengecilkan Tuhan? Sudah tahu kita akan lapar lagi, kenapa mesti makan? Betul kan? Sudah tahu kita lapar lagi, kenapa mesti makan Pak? Kan sama aja. Kalau begitu bedanya apa? Kemarin sudah beramal, maka sekarang saya nggak mau beramal. Kalau besok mati gimana?
Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak nunggu amal kita. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak nunggu taubat kita. Jadi mumpung ada gerakan-gerakan seperti ini, ayo kita ambil kesempatan. Apalagi kita berdiri bersama Palestina, Bu. Baginda Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa hak kami atas tanah Palestina nanti?" Baginda Nabi menjawab, beliau bersabda, "Ihdihum." Berikan mereka kegembiraan walaupun cuma sedikit yang kita mampu. Nah, makanya malam hari ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu, ayo ambil bagian kita untuk membantu saudara-saudari di Palestina. Syauki, saya sih sebenarnya pengen bantu Syauki. Terus ada sedikit masalah Syauki, apa? Saya nggak punya duit. Oh tenang, jangan gara-gara duit kita nggak mau ikut beramal. Wah, apalagi kalau nggak punya duit bagaimana kita bisa membantu Syauki? Ada dua alasannya, Bu. Pertama, yang nggak punya duit itu kita, tapi Allah Maha Pemberi rezeki. Betul apa betul? Ini kan kita sering lupa diri, Pak. Kita merasa saat ini kebun yang kita punya, mobil yang kita ada, rumah yang kita tinggali, anak istri suami yang ada dalam kehidupan kita merupakan jerih payah pencarian kita. Padahal maaf, kalau kita mau jujur, jangankan bicara rumah dan kebun, mata kita saja, kalau Allah tidak kasih kita izin untuk berkedip, maka insya Allah Bapak Ibu di Sukadamai akan jadi ikan mas koki. Betul? Makanya maaf, ada satu zikiran yang sudah kita tinggalkan di Sukadamai. Apa itu Syauki? La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi jangan khawatir, yang nggak punya duit kita, Allah Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, malam hari ini kami cuma mengajak jamaah Nurul Iman untuk membuktikan sendiri di kedahsyatan Zulqa'dah ini. Hadis baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan tersebut. Nah, jadi malam hari ini kami cuma mengajak Bapak Ibu jamaah jamaah Masjid Nurul Iman untuk ikut berniat saja dulu. Tunaikannya kapan Soki? Silahkan kapan saja Bapak Ibu tunaikan ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Boleh besok, boleh lusa, boleh pekan depan, atau kapanpun ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Soki, saya mau ambil banyak Soki, tapi bisanya dicicil. Boleh apa tidak? Boleh. Soki, saya pengen ambil besar, tapi atas nama majelis taklim. Kalau besar sendiri agak berat, tapi kalau besar beramai-ramai kan Allah sendiri ngajarin wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan dalam takwa. Boleh apa tidak Syauki kalau atas nama majelis taklim? Sangat boleh. Bahkan maaf. Bagi Bapak Ibu masih ada yang belum punya nomor rekening untuk mentransfer, atau mungkin saja bank yang kami tunjuk sebagai mitra Palestina ini, sahabat Palestina ini, belum banyak ada di Sukadamai ini. Bapak Ibu boleh nanti titipkan donasi Bapak Ibu sekalian ke Ketua DKM Masjid Nurul Iman. Dengan senang hati kami dari tim yang akan menjemput langsung donasi Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini. Kok bisa begitu Syauki? Kami cuma menjalankan apa yang diajarkan Nabi, bahwa untuk mengajak beramal yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti kita persulit? Mumpung Palestina belum merdeka, ayo jadikan diri kita masing-masing malam hari ini sebagai bagian dari Palestina di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Bagaimana prosesnya nanti akan disampaikan oleh orang tua saya, Buya Haji Zulfakri. Saya izin istirahat sebentar, tapi saya minta maaf, tolong jangan bubar dulu. Kenapa? Insya Allah
pengajian ini akan sampai jam 2 kurang 5 menit. Oh enggak. Paling ini cuma 10-15 menit saja. Enggak. Karena jangan biasakan kita pulang lebih dahulu sebelum ditutup pakai doa. Karena keberkahan satu majelis itu bukan saat penceramahnya bicara umum, tapi keberkahan satu masjid itu ada saat doa pada akhir acara itu dipanjatkan. Orang tua saya dulu mengajarkan orang yang pulang lebih dahulu sebelum ditutup dengan doa, ibarat dia pakai baju bagus tapi lupa pakai celana, nggak komplit. Ke atasnya bagus, ke bawahnya angker dilihatnya nanti. Ayo Bapak Ibu, sekali lagi dengan kerendahan hati kami ingin mengajak jamaah Masjid Nurul Iman mau ikut berpartisipasi dalam rangka donatur untuk membangun tenda-tenda pengungsian di Palestina. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan langsung, silakan Bu. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang berpikir seperti ini. Oke, saya mau ikut tunai belum punya duit. Saya mau ikut niat, saya khawatir meninggal duluan. Tadi kan kamu bilang meninggal berhutang itu tetap hutang di hadapan Allah. Saya nggak mau lebih baik nanti saja kalau sudah ada rezeki saya tunaikan langsung. Baik, Bapak Ibu, saya berani berkata sebagai tim, demi Allah kami tidak akan pernah menjadikan niat Bapak Ibu malam hari ini sebagai beban hutang, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Kok bisa begitu Syoki? Sebab malam ini kami tidak mengajak Bapak Ibu untuk berniat nazar. Kalau kami mengajaknya niat nazar, maka itu jatuhnya hutang. Terucap dari ucapan Bapak Ibu sekalian. Saya tunaikannya 7 hari ya Syoki, tapi sampai hari ke-8 ternyata belum menunaikan. Maka jangan salahkan kami sebagai tim dari yayasan akan menelpon dan menagih Bapak Ibu macam debit kolektor. Kok begitu Syoki? Karena nazar adalah hutang. Pun kalau belum 7 hari nazar ini belum ditunai, kita meninggal dunia, maka nazar ini wajib turun kepada anak keturunan kita. Karena nazar adalah hutang wajib ditunaikan. Lalu yang kalian bawa apa Syoki? Yang kami bawa pada malam hari ini di hadapan Bapak Ibu di Sukadamai, berniat azam saja. Kapanpun Allah sudah kasih kita keluasan rezeki, silahkan tunaikan. Lalu kalau kami meninggal dunia bagaimana Syoki? Bagus. Loh kok bagus Syoki? Karena dalam Islam itu Bu, Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala dari niat itu sendiri. Kan dalam Islam jangankan berbuat baik, baru niat saja kan bisa menghasilkan pahala. Betul apa betul? Betul apa betul? Salah. Tidak semua niat itu bisa menghasilkan pahala. Contoh, saya niat sholat subuh di Masjid Nurul Iman, bagus niat saya, tapi sampai qomat subuh saya belum keluar dari penginapan saya, maka saya belum mendapatkan pahala dari niat saya walaupun niat saya bagus. Kenapa? Karena dalam fikih disebutkan, kalau Bapak Ibu mau cari di kitab Iqna di bab niat disebutkan bahwa niat yang dapat pahala itu dalam Islam wajib diiringi dengan ikhtiar. Saya niat sholat subuh di Masjid Nurul Iman, jam 3:30 saya bangun berangkat dari penginapan menuju Masjid Nurul Iman, tapi di tengah jalan di kebun sawit nggak ada siapa-siapa, ban kendaraan kami pecah, menyebabkan kami nggak bisa hadir sholat subuh berjamaah. Tapi di hadapan Allah saya sudah dapat pahala jamaah sebanyak jamaah yang hadir sholat subuh di Masjid Nurul Iman. Nah sama, di keberkahan Zulqa'dah ini kami ingin mengajak dengan kerendahan hati, ambil pahala niatnya saja. Caranya bagaimana Syauki? Caranya cukup 3, cukup titipkan nama, nomor telepon dan niat. Ini niat sunnah muakkadah. Sekali lagi, banyak dari kita ini beramal tapi nggak diiringi niat, nggak diiringi ilmu, makanya nggak sampai. Khawatir Syauki kalau saya sebut di sini jadi terkena riya. Nggak begitu Pak. Kalau malu tersebut dalam hati, karena niat inilah yang akan menyampaikan pahala dari niat kita itu sendiri. Jadi silakan sebutin, saya niat untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, Fulan bin Fulan.
Saya niat untuk kesembuhan penyakit keluarga saya fulan bin fulan. Saya niat untuk hajat dunia, hajat dunianya anu dengan anu. Silahkan sebutin. Nah sudah selesai, lalu Bapak Ibu tinggal benar-benar menanti betapa Allah Tuhan kita benar-benar maha kaya dan Allah juga maha mengayakan. Yang terpenting jangan pernah kita tinggalkan majelis ini tanpa membawa asar dari majelis tersebut, karena Allah sendiri mengajarkan wa yansuranallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, dan Allah itu maha kuat dan Allah maha perkasa. Ayo jangan sampai kita lepaskan niat ini. Baik Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau masih ada Bapak Ibu yang masih mau ikut secara sembunyi-sembunyi, baik senilai 1, 3, 5 juta rupiah, atau yang hanya terbatas 100 besarnya 500.000 rupiah, silahkan langsung panggil tim kami selepas kita berdoa bersama. Berapapun yang Bapak Ibu niatkan malam hari ini sungguh sangat berarti untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik Bu, Pak, nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat bisiril asrori, silahkan sebutkan saja apapun hajatnya, hajat-hajat Bapak Ibu sekalian. Semoga lewat keberkahan majelis ilmu, lewat keberkahan bulan Zulqa'dah ini, serta lewat keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah SAW, Allah pasti kabulkan semua hajat Bapak Ibu yang terbaik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi di kalimat bisiril asrori, silahkan sebutkan hajat-hajatnya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al ashiyah. Allahumma ya Allah ya muyassir wa la tu'assir, ya mujammil wa la tuhammil, yassir umurana kulliha wa la tu'assir alaina, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bi barakati suratil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syifa'anil Fatihah. Istajib ya Allah ma fi hajatihim kulliha ajilan wa ajilan bijahin nabi wa bi karamatil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati walidi ya Rabb bisiril asrari. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma shfi anta syafi wa shifaan ila shifauka ya Rabb. Isfihim wa ahlihim ajilan wa ajilan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi an-niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi
haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bi mu'jizatil Qur'an wa bi syafa'atir Rasul wa bi barakatis syuhada'i fi Palestin iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dha'if ajib da'watana wa ajil biqada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia ya Allah. Wahai zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat, malam ini kami memohon dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam dan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalammu Nabi Musa alaihi salam. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, baik mereka yang ikut berinfak untuk Palestina ataupun yang tidak ikut berinfak untuk Palestina di Masjid Nurul Iman ini ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, cintai kami dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama para syuhada-syuhada Palestina dan jadikan kami malam ini sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia wa baladi ikhwanina fi Palestina khassa wa sa'iri buldanil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma barik li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih quluba umat Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, sebenarnya ada dua materi lagi, cuma karena waktu juga yang tidak memungkinkan, anggaplah ini kehutangan saya di Sukadamai. Mudah-mudahan lain waktu saya bisa hadir lagi untuk menyelesaikan dua materi lagi tentang Islam dikenal cuma sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Kalau kita berumur panjang, Allah akan kasih kita jumpa lagi insya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah. Kita dikenal sebagai umatnya baginda Rasul dan berdiri bersama Palestina. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku kami selama kami hadir di Masjid Nurul Iman ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.